Di sini saya akan melaksanakan menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan pemenuhan tugas dari program pendidikan guru penggerak angkatan 9 pada modul 1.4. Bersama saya Arina Sufiatrohim, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Muhammadiyah 1 Trisri. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, di sini budaya positif, ya. Bapak Ibu kalau dengar kata budaya positif, yang terbesit di benak Bapak Ibu apa sih? Pahala. Budaya itu berasal dari kata budi. Jadi budi itu adalah budi dan budaya. Jadi budi itu adalah tingkah laku. Jadi budi dari yang tingkah laku yang Luar biasa memberikan Pak Alan tadi. Terima kasih. Budaya positif, ya. Tadi kita sudah mendengarkan langsung dari Pak Alan, dari Pak Lis, mungkin yang lain banyak. Oh, kayaknya budaya positif itu yang mungkin masuk ke aku itu juga ya. Aku itu, ya. Jadi kita akan bahas ini sudah kami pelajari pada program pendidikan guru penggerak ini. Di sini niatnya saya sharing ya. Dan dengan tujuan nantinya semoga ini bermanfaat untuk para siswa sekolah kita juga bisa diterapkan. Baik, selanjutnya oke. Pada kesempatan kali ini ada beberapa konsep inti pada budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, selanjutnya nilai-nilai kebajikan, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan tiga institusi. Ya, mungkin Bapak Ibu karena kebetulan saya adalah CBP yang ketiga di sini, mungkin untuk CBP selanjutnya pernah menyampaikan ini, tapi kita flashback kembali, kita ingat kembali apa yang kita lakukan sudah positif, apakah sudah menjadi budaya seperti itu ya Bapak Ibu. Mari kita flashback, kita ingat kembali apa yang terjadi di lingkungan kita seperti itu. Next. Baik, untuk yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Ini kalau kurikulum asing lagi dengan istilah paradigma baru seperti itu. Seperti apa sih? Bapak kurikulum terkait paradigma baru. Baik, kalau menurut saya pribadi, kurikulum paradigma baru itu adalah kurikulum yang gagal untuk diterapkan, sehingga perlu penggunaan baik dari berbagai sisi, karena memang di kurikulum paradigma baru itu hampir 90% pola yang diajarkan oleh akademik. Pada intinya sama, setiap kurikulum tujuannya sama, karena pola yang diterapkan itu berbeda. Dan sehingga pada kurikulum paradigma baru ada beberapa yang dinilai kurang tepat ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah, baik dari jenjang SD, SMP, SMA ataupun SMK. Yang paling terasa ada di jenjang SMK, sehingga disempurnakan oleh pemerintah dengan nama kurikulum merdeka atau merdeka belajar, yang familiar dengan istilah merdeka belajar, di mana setiap satuan pendidikan itu merdeka untuk menerapkan proses dan teknik serta metode pembelajaran di sekolah masing-masing. Saya kira ini. Prosesnya melihat buat terima kasih Bapak telah menjelaskan terkait paradigma baru ya. Semua hal yang baru mungkin bisa diterapkan dengan saja maksimal. Di sini paradigma baru itu lebih berpusat kepada pembelajaran berdasarkan
ya Bapak Ibu ya. Ada yang berpusat untuk guru, ada yang berpusat untuk peserta didik. Bapak Ibu menerapkan yang mana? Pak Karim coba. Kita Oke, jadi kita student center ya, karena melihat paradigma Bapak belajar atau memilih sekali. Ini rata-rata Bapak Ibu ada semua ya, tapi kita tidak memungkiri. Makanya tadi Bapak Agus bilang ada yang 100% bisa maksimal diterapkan, ada beberapa persen pun di situ ya. Ada memang dulu ada yang hanya menggunakan metode ceramah. Kalau menggunakan ceramah full 2 jam itu student atau teacher center? Bisa ya, tapi kadang kita nggak sadar ya Bapak Ibu. Kita seperti itu. Jadi kita refleksi lagi, kita sudah student center lah. Paradigma kita sudah seperti apa sekarang? Seperti itu. Jadi di sini terkait tentang pembelajaran dengan paradigma baru, sebenarnya apa? Kita harus tahu yang dibutuhkan siswa itu apa sih? Mungkin sekarang kita secara tidak langsung sudah menerapkannya, ya karena pelajaran kejuruan ya itu apa sih yang dibutuhkan siswa di dunia kerja? Bahasa Inggris, matematika kita sudah student center di sini. Jadi di sini alhamdulillah sebenarnya kita sudah melaksanakan. Hanya kita flashback, kita refresh kembali apa paradigma yang selama ini sudah kita canangkan, sudah kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Oke, selanjutnya next Ibu. Ya, ini saya minta 2 orang mungkin ya. Mungkin Pak Yus dan Pak Karim bisa maju ke depan. Nanti yang lainnya boleh melihat. Oke, Pak Karim. Nanti dulu Pak Karim sabar. Ya, di sini Pak Karim A dan Pak Yus B. Sekarang di genggaman Pak Karim yang sebelah kanan, Pak Karim, itu ada satu hal yang sangat berharga. Apa itu Pak Karim yang paling berharga? Keluarga. Masya Allah, luar biasa ya. Keluarga Pak Karim adalah sangat berharga. Ya, kalau benda ya, kalau sekarang kita merujuk ke benda yang paling berharga itu apa Pak Karim? Uang ya, mungkin uang 1 ton miliar misalkan. Oke, sekarang Pak Karim perhatikan di depan Anda ada satu teman Anda atau seseorang yang ingin sekali merebut harta atau benda yang tak berharga. Silakan Pak Yus bisa membujuk, bisa merayu, bisa menyolok kata. Mau apa yang dilakukan? Saya melakukan karya 1 aja. Oh, nggak boleh. Cara lain, Pak. Pak Yus cara lain. Benar. Cara lain, Pak. Cara lain, Pak. Ayo, cara lain, Pak. Bukunya panjang banget, semua kamu bentar. Oh. Terbuka ya. Oke, kesimpulannya seperti ini. Pak Karim, tadi ada uang di sini banyak. Ya, terus terlepas. Begitu saja. Apa bisa Berbagi bersama. jadi memang semuanya itu tanggung sendiri, ya. Kita yang mengatur sendiri, yang memanage diri kita sendiri. Misalkan uang, mau seberharganya uang itu, tapi kalau niat kita atau dari diri kita, ini mau sedekah. Kalau misalkan tidak disedekahkan akan tidak manfaat atau tidak berkah. Itu semuanya Pak Karim, bukan dari Pak Yus, tapi dari Pak Karim. Seperti itu salah satu contohnya ya, Bapak Ibu, terkait tentang perubahan paradigma. Semuanya tergantung diri kita. Selanjutnya, next. Ya, di sini kita sering banget ya, jadi bukan kita terdapat miskonsepsi atau misunderstanding terkait tentang teori kontrol di sini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita bisa nggak mengontrol murid, Bapak Ibu? Bisa, ya kita bisa mengontrol. Efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa
jadi semuanya tergantung orang yang menggerakkan dirinya sendiri. Oke, next. Kita ke perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Mungkin kita sering sekali mengetahui tentang teori stimulus respon dari kurikulum kita sebelumnya, juga sering sekali bahwa di stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin kita tidak menyadari itu. Kita terlalu bersikeras menggerakkan orang harus sesuai dengan kita, ya. Tapi sejatinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Harusnya kita masih pengertian, bukan memaksa, tapi masih. Salah satu contohnya ya, Bapak Ibu, terkait tentang perubahan paradigma, semuanya tergantung diri kita. Selanjutnya, next. Ya, di sini kita sering banget ya di kehidupan kita terdapat miskonsepsi atau misunderstanding terkait tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita bisa nggak kontrol murid, Bapak Ibu? Bisa, ya kita bisa kontrol murid. Tapi murid yang dikontrol itu akan konsisten tidak? Tidak. Karena yang mengendalikan diri siswa tersebut adalah siswa, bukan kita. Gitu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, orang-orang dewasa berhak memaksa. Itu sebenarnya ilusi. Kita tidak memaksa sebenarnya, ya. Tidak harusnya memaksa. Ya, jadi semuanya tergantung orang yang menggerakkan dirinya sendiri. Oke, next. Kita ke perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Mungkin kita sering sekali mengetahui tentang teori stimulus respon dari kurikulum kita sebelumnya, juga sering sekali bahwa di stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin kita tidak menyadari itu. Kita terlalu bersikeras menggerakkan orang harus sesuai dengan kita, ya. Tapi sejatinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Harusnya kita masih pengertian, bukan memaksa, tapi masih pengertian. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal Bapak Ibu kita tahu tidak semua orang yang berperilaku buruk itu pun kesalahan. Tapi mungkin ada faktor atau motivasi yang mempengaruhi orang tersebut melakukan kesalahan. Karena sejatinya semua perilaku itu memiliki tujuan. Tadi saya katakan semuanya ada tujuannya. Mungkin orang itu mencuri, itu ada tujuannya. Dan tujuannya apa? Kita tidak ada tahu. Orang itu siswa itu tidur di kelas, tujuannya apa? Seperti itu pasti ada tujuannya. Selanjutnya, orang lain bilang orang lain bisa mengontrol saya. Ya, tadi ya, teori kontrol seperti
diri. Oke, sebelum kita lanjut ke disiplin positif, ada pertanyaan? Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti pertanyaan kita post saja di akhir, tidak apa-apa. Selanjutnya terkait dengan disiplin positif. Nah, disiplin itu apa sih? Bulan ini tahu apa? Disiplin itu apa sih? Disiplin itu tepat waktu, bisa misalnya hadir sekolah itu tepat waktu seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yuli. Nah, sekarang kalau disiplin positif apa? Disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk membutuhkan kesadaran serta memberdayakan strategi tanpa imbalan penghargaan. Jadi di sini secara bahasa ya, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu bukan hanya tempat waktu saja, ya, belajar apapun itu disiplin. Oke, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi kalau kita berangkat tepat waktu, jam 7 kita masuk kelas, bukan hanya tepat waktunya saja, ya, tapi di sini kita harus sadar kita tepat waktu itu harus apa, ya, tepat waktu itu karena apa? Kita harus sadar apakah nanti takut dihukum sama bapak sekolah, apa nanti takut dihukum gurunya, mungkin siswa yang datang, nah itu kesadaran di situ, ya. Jadi kita harus menanamkan kesadaran positif agar terciptanya disiplin positif. Ya, di sini jadi kita tidak mengharapkan imbalan, tidak takut akan hukuman, tapi kalau disiplin positif itu murni dari diri kita sendiri. Seperti itu, ya. Kita sadar kalau itu ya sudah menjadi tanggung jawab kita seperti itu. Jadi bukan karena takut hukuman atau karena wah kira aku dapat reward nih dari bapak kepala sekolah atau dapat reward dari wali kelas atau dari bapak wali kelas dan sebagainya. Oh, biar dipuji nih, kalau seperti itu bukan disiplin positif Bapak Ibu. Kalau disiplin itu hanya disiplin saja. Tapi kalau disiplin positif, kita tidak mengharapkan imbalan, kita tidak takut akan ancaman seperti itu, kita tidak mengharapkan pujian, tapi ikhlas dari diri kita sendiri. Itu adalah disiplin positif. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, jadi kita bareng-bareng berusaha menerapkan disiplin positif, bukan hanya disiplinnya saja, tapi disiplin yang positif, bukan yang negatif. Itu. Selanjutnya di bawah ada kata-kata belum dipuji, ada kata-kata nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang tahu nggak? Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang tahu? Bapak Ibu? Gak tahu? Oh, biasanya kalau di bahasa Indonesia tahu ya, arti atau makna dari kata-kata. Jadi kalau menurut saya universal itu kan yang bersifat menyeluruh gitu ya. Jadi nilai-nilai yang sifatnya baik, yang dia itu sifatnya itu menyeluruh. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan itu baik ya. Dan kebajikan itu artinya kebaikan. Universal artinya menyeluruh.
berkebinekaan global itu artinya sosial budayanya ya. Apalagi kita bahasa Indonesia itu banyak sekali budaya itu berkebinekaan global. Kita harus saling menghargai sesama budaya. Ada gotong royong atau gotong royong bukan hanya kita beres-beres bersih-bersih ya, itu bukan. Tapi kita berkolaborasi itu namanya gotong royong. Berkolaborasi dalam tim, berkolaborasi dalam panitia, berkolaborasi dalam hal apapun itu namanya gotong royong. Mandiri ya, kreatif dan bernalar kritis. Oke, selanjutnya ada juga yang namanya PYP yaitu Aibo Primary Years Program. Nah itu juga ada yang disebutkan. Ada juga tentang life skill atau keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi intinya nilai-nilai kebajikan diri pasal ini itu sifatnya menyeluruh, bukan hanya untuk anak kecil, bukan hanya untuk orang dewasa, bukan hanya untuk orang Jawa, bukan hanya untuk orang Padang ya, tapi sifatnya menyeluruh di dunia ini. Oke, ya itu terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang harus kita pahami ya. Oke, selanjutnya ya kebutuhan dasar manusia. Kita hidup punya kebutuhan. Ya, butuh apa Pak Kadim? Makan. Mas Adi butuh apa? Makan. Makan. Kalau Bu Rizky ini butuh apa? Internet. Butuh pendamping. Aduh. Aduh, oke, ya semuanya kita butuh. Semua punya kebutuhan masing-masing. Oke, kebutuhan dasar manusia segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu berarti butuh. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Tadi sudah disebutkan sama Mas Aldi, kebutuhan pertama makan. Bu Rizky apa tadi? Kalau yang serius ya, kalau Pak Malik butuhnya apa? Ini kalau baik ya. Ya, kalau Bu Lili apa? Butuhnya apa? Butuh duit, tahu semuanya ya. Oke, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada di selanjutnya. Iya, ada di mana? Kasih saya. Tadi yang Mas Aldi makan itu masuk ke mana? Butuh makan, tempat tinggal, butuh keamanan, ya tidak? Iya, kalau kita tidak aman di Palestina itu kebutuhan bertahan hidup itu tidak terpenuhi di sana. Ya, jadi kita sambil mendoakan ya di Palestina semoga diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ketika menjadi apa namanya bukan korban ada yang seperti itu. Ya, semoga menjadi amal jihad ya, jihad bisa seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya, di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama ya, itu menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu kasih sayang. Ada penguasaan nih, ya. Jadi merasa ingin dianggap, ingin dianggap, ingin memimpin, ingin berprestasi, diakui, didengar, itu penguasaan. Sedangkan kebebasan bisa mandiri, oh saya kalau seperti ini bebas, nggak ada beban, nah, ya itu ada seperti itu ya. Misalkan, sudah saya maunya main aja lah, gitu, makan-makan aja lah, misalkan atau main kemana itu ingin kebebasan. Ada juga kesenangan, nah bermain, humor, antusiasme, terus ketawa tinggi, itu kan biar kita apa happy ya, biar kita senang, bahagia itu juga ada. Oke, juga selanjutnya tuh sebelum itu mohon maaf Bapak Ibu sudah ada di depan Bapak Ibu, silakan
Ya, di Bapak Ibu, coba kita sekarang menganalisis kebutuhan apa di sini ya. Oke, terus baca nggak Bapak Ibu? Baca. Yang pertama, saya bacakan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Itu apa? Cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan atau senang? Senang. Coba kunci kita cek. Iya. Selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, apa itu? Oke. Coba Bu, saya cinta dan kasih sayang betul atau salah? Iya. Betul. Selanjutnya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Itu apa? Itu apa? Kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Kesenangan. Coba Bu. Aku hebat kan? Iya, apa? Penguasaan. Kekuasaan. Coba kalau kekuasaan. Next. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Kebebasan, betul tidak? Iya, teman-teman coba kita semua. Terima kasih ya. Ada lagi yang di bawahnya. Kita buat nilai 4 dari 4. Di bawah ada. Oke, nah ini. Silakan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kebebasan. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kebebasan. Coba kunci. Ini salah. Bapak Ibu, nggak apa-apa. Oke. Ibu guru tidak mengenal paku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa? Ada saya. Coba kunci. Iya, betul. Ya, ini diperhatikan. Ya, ini dihargai seperti itu. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru tunjukin teman-temanku di depan kelas. Apa ini? Penguasaan. Penguasaan. Yakin penguasaan? Coba penguasaan. Iya. Iya. Oke. Ada satu lagi. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu aja? Coba ibu aja. Kebebasan. Yakin mengatakan kebebasan. Iya. Teman-teman lagi ya. Itu beberapa kasus atau mungkin perasaan-perasaan ya atau kondisi-kondisi siswa kita ya yang dialami seperti itu. Kita balik ke slide-nya. Ya. Sebelum kita balik ke slide, tadi ada sebelumnya. Ya. Sedang bertahan dulu. Ayo, menegakkan pokok-pokok. Senam sih. Ini deh. Udah. Gak kedengeran. Dia masuk sini. Itunya DMI. Masuk ke HDMI. Pakai HDMI enggak itu? Oke. Suara. Ya, kita di sini dengan program SEN namanya ya, program SEN. Berarti biar kita kenal. Arrange dancing on the award-winning CD Action Fun Dance by the Learning Station. Arms up high, reach for the sky. Let's sing along to the silly, silly Roxanne song. Oh, Roxanne song, oh, Roxanne song, ooey, 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 ooey,
dari luar atau dari dalam? Kalau kata, aku tadi dihukum Pak Angga ini kalau seperti itu dari luar atau dalam? Motivasinya luar atau ekstrim. Tapi kalau saya harus tepat waktu, saya ini tanggung jawab saya ingin memenuhi kebutuhan hidup saya seperti itu sudah motivasinya dari dalam atau intrinsik. Motivasi intrinsik. Jadi di sini yang pertama motivasi perilaku yang manusia lakukan. Kita semua manusia betul ya. Alhamdulillah masih manusia ya. Yang manusia perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ayo kita masih di posisi mana ini ya? Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang bagus, yang baik adalah motivasi intrinsik yang dari dalam diri kita ya. Untuk hukuman dan untuk mendapatkan imbalan itu masih motivasinya ekstrinsik ya. Untuk motivasi ekstrinsik. Oke, selanjutnya, nah di sini di dalam budaya positif ada 3 istilah. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang paling aneh menurut Bapak Ibu benar apa? Restitusi ya, rata-rata restitusi ini apa sih seperti itu? Sama bahasa Ibu ya. Taunya restitusi, oke. Ya restitusi itu seperti apa? Jadi di sini hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Pernah tak Bapak Ibu atau saya sendiri seperti itu? Tiba-tiba akhir dalam sadar, tiba-tiba kita setelah hukum, ya. Dia mau berdiri aja di kelas misalkan, berdiri aja kalau di luar bangsa itu untuk belajar ibu bisa seperti itu atau bapak, ya. Itu namanya hukuman tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi murid tidak tahu nih apa yang hukuman dari ibu ini berdasarkan apa dia tahu ya. Bersifat satu arah karena dari gurunya saja dan berupa hukuman fisik atau psikis. Oke, jadi berupa fisik atau psikis hukumannya itu termasuk hukuman ya. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Oke, Bapak anak-anak gitu. Di pelajaran Bapak atau Ibu pada hari ini sebelum nanti kita akan melewati pembelajaran di hari-hari berikutnya, kita melakukan kontrak belajar. Oke, pernah Bapak Ibu melakukan seperti itu? Nah di kontrak belajar itu pasti ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Kalau yang tidak mengumpulkan tugas, ngapain? Kalau yang telat, seperti apa? Ya, dan lain sebagainya. Itu namanya konsekuensi karena sudah terencana. Tidak berdasar kita berpikir lagi, saya benci sama siswa tersebut misalkan, dan kita hukum aja semena-mena saya tidak ya. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati. Selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, kalau hukuman nyaman nggak murid? Tidak. Konsekuensi nyaman tidak? Tidak. Tetap tidak nyaman. Tapi bedanya kalau hukuman itu nggak nyamannya mungkin sampai membekas. Pernah nggak Bapak Ibu itu mengalami mungkin masa SD-nya, mungkin masa SMP-nya? Sedikit cerita Bapak Ibu dulu. Saya pas SD pelajaran bahasa Indonesia. Saya masih ingat beliau namanya Pak Yudi. Jadi namanya Pak Yudi. Jadi ketika ada satu soal salah, itu saya dicubit dulu pas 6 ya. Jadi saya dicubit sampai cubitnya tuh bukan gede ya. Ya kecil banget gitu Bapak Ibu. Jadi itu sampai sekarang saya tuh sampai ingat, ya Allah dulu Pak Yudi gitu banget ya sama saya. Kok salah satu soal aja cubitnya terasa sampai sekarang gitu. Nah itu bisa jadi dampak dari apa? Dampak dari hukuman. Karena awalnya saya nggak tahu kalau salah satu soal cubit satu sakit banget bagi nyubitnya. Bukan nyubitnya gede, Bapak Ibu kecil banget dulu kayak apa itu rasanya ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah. Ada yang mau sharing mungkin ada nggak pengalaman ketika dulu pas sekolah ya? Mungkin Bu Isti Aulia nih yang masih anak-anak nih ada nggak pengalaman? Mendapat hukuman? Wah, lagi ya, baik ya, dapat hukuman ya. Kalau gimana? Pernah nggak? Kayak gimana gondrong ya Pak? Iya nggak? Iya. Gimana Pak? Pengalamannya? SD. Iya. Contoh.
lupa saya pokoknya apa garis besar kayu itu Di mana? Di bagian iya tangannya baru kan dulu baru sekarang Tapi masih itu ya Pak? masih banget. Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan buat Pak Alan dulu. Ya, semoga itu semua bisa melakukan kita ya. Mungkin Bapak Ibu juga pasti merasakan ya. Kalau anak baik siapa yang ada di rumah gitu ya Pak Oke ya. Oke, jadi itu yang pernah saya alami. Mungkin tadi Pak Alan juga mengalami seperti itu pakai penggaris keras dan secara tidak sadar masih membekas di ingatan kita. Mungkin Pak Agus pasti juga punya di umur yang sangat muda ini gitu ya, yang lumayan masih muda gitu, pasti juga pernah merasakan hukuman dari dunia. Makanya Bapak Ibu, kita harus lebih berhati-hati lagi. Kadang apa yang kita lakukan itu hukuman itu yang sakitnya itu sampai sekarang gitu ya sakitnya. Jadi dengan konsekuensi, kalau konsekuensi sebenarnya saya tahu ya apa yang nanti saya dapatkan, apa yang nanti saya alami ketika saya melanggar peraturan itu. Selanjutnya sikap di konsekuensi sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru itu tidak dikasih dalam apa kalau guru ini kan anak baik, nggak usah dikasih jepretan apa penggaris. Tapi kan Pak Karim istiqomah nih, oh udah Pak Karim aja yang saya jepret itu salah ya. Monitor terus. Kalau konsekuensi itu monitornya harus selalu dimonitor ya siswanya. Yang ketiga ada restitusi. Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini kita berkolaborasi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, ya itu restitusi. Mungkin kita pernah, ya Bapak Ibu, tapi kita tidak sadar kalau kita menjalankan restitusi tersebut, ya. Bu Julia pernah menangani kasus siswa sebelumnya? Belum pernah. Oh, kalau Pak Andi sudah pernah menangani kasus? Sudah bikin surat Bukan dulu. Gimana? Bikin surat? Iya, bikin surat. Anak yang kena kasus baru ya. Pak Karim coba Pak Karim. Pak Karim. Pernah. Nah, ya gimana? Diapain? Diapain siswanya? Yang pertama Langsung dikasih dihukum nggak? enggak, yang pertama dikasih motivasi dulu sama namanya salahnya gimana itu udah bisa berubah atau enggak. Oh bisa berubah atau tidak? Dikasih kesempatan ya? Iya, masih Oke, kesempatan. siap. Akan satu kali dua kali masih sama ya kita kasih tindakan. Oke, sip. Ya, tepuk tangan buat Pak Karim. Luar biasa tindakannya ya. Jadi, itu sebenarnya kita sudah melakukan restitusi, ya. Kita tanya dulu kesalahan kamu apa? Apa yang mau diperbaiki dari kesalahan kamu? Seperti itu, ya. Ya, di sini kita sifatnya kolaborasi dengan siswa. Bukan kita yang menentukan, tapi kolaborasi dengan siswa. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Pak Julia. Ya, silakan Bapak Ibu disamping. Bisa ya? Tenangan dari sini nggak punya pelanggan, masih bisa ngerasain. Terima kasih Pak Julian. Oke, silakan. Ada nafas seger di sini ya. Silakan bisa dinikmati tidak apa-apa. Pagi yang sudah berhati. Yang mana yang dibungkus? Ada plastik yang Ya, di sini ada slide selanjutnya, ya. Ada beberapa pertanyaan. Tadi kita sudah memahami mana hukuman, mana restitusi, mana konsekuensi. Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan menambah lagi karena teman-teman sekolah. Nah itu apa? Hukuman atau restitusi? Kalau mencatat 100 kali di buku, hukuman. Oke, kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket. Ayo. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, maksudnya hukuman. Hukuman ini konsekuensi. Oke, nanti kita lihat. Menggantikan kertas tugas benar yang mengerjakan. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, apa? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan melepaskan di itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket karena kesalahan.
Oke, next. Ya, guru di sini kita sebagai guru itu ada 5 posisi ya dalam mengendalikan siswa, mengendalikan diri sendiri. Kita ada 5 posisi di sini. Ada posisi penghukum ya. Ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Terima kasih Bu Puji. Ya, ada manajer. Kita lihat satu-satu. Oke, ini contohnya di penghukum ya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah ada. Ya. Itu berarti di penghukum. Nggak apa-apa ya. Sekarang ini kita masih di penghukum, masih di teman, masih di pemantau, nggak apa-apa Bapak Ibu. Dan besar harapan nanti setelah ini kita masih bisa memperbaikinya menjadi lebih baik lagi. Oke, selanjutnya berapa kali ibu atau bapak ya harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Itu berarti kita ada di pembuat merasa bersalah. Jadi siswa itu seakan-akan gara-gara aku nih bapak guru jadi sedih, gara-gara aku ibu guru jadi nangis, seperti itu ya. Itu berarti membuat siswa itu merasa bersalah. Yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Pernah kayaknya ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya udah, nggak apa-apa, kita sama masuk-masuk. Bisa jangan lagi ya. Oke, seperti itu ya. Kalau ada siswa terlambat, itu kita ada di posisi sebagai teman. Karena kita dekat, jadi seperti itu ya. Yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melakukan peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu melihat ributnya mengoperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, itu sebagai pemantau. Jadi kita mengingatkan, ayo kalau kamu telat konsekuensinya apa? Kalau misalkan kamu nggak pakai seragam yang lengkap, kamu seperti apa ya? Jadi harus tahu konsekuensinya. Yang terakhir, manajer. Oh, kita bisa jadi manajer Bapak Ibu. Ya, guru itu bisa jadi manajer ya. Ternyata luar biasa guru itu multi fungsi, multi talent, multi segalanya ya, berguna ya. Oh, multitasking, oke Mas Andi. Jadi di sini sebagai manajer, kalau ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Oke, jadi itu kita bisa sebagai manajer di sini. Kita berkolaborasi, ya. Ayo, kamu salahnya apa? Kamu harus seperti apa? Gitu ya. Oke, next. Ya, ini coba kita baca bareng-bareng. Posisi kontrol apakah aku? Oke, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa posisi kontrolnya? Yang kedua siapa? Posisi kontrolnya kan ada 2 ya. Ada penghukum, ada apa lagi? Pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Oke. Ayo Bu Siti. Apa jawabannya? Iya, pembuat merasa bersalah. Lanjut ke yang kedua. Kami tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, kita cek dulu di sini. Iya. Oke, next yang ketiga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Manajer. Manajer, coba Bu Puji. Iya. Oh, manajer sih. Aku akan begini ibu ya. Iya sih, betul. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak berjalan dulu. Kalau mungkin sebelumnya kita ada di posisinya penghukum, kita di posisinya teman ya. Ada makanya kalau misalnya kita teman itu memang harus ada batasan dari Bapak Ibu ya. Tetap kita sebagai guru, tetap siswa sebagai siswa seperti itu ya. Jadi seperti apa posisi kita nanti yang mengontrol. Kembali lagi ke teori kontrol ya Bapak Ibu. Semuanya yang mengontrol adalah diri kita sendiri seperti itu. Mau ada di mana posisi kita antara 5 posisi kontrol tersebut. Kegiatan kelas. Nah, pernah dengar kegiatan kelas Bapak Ibu? Pernah. Barusan.
Ya biasanya kita kalau dengar sesuatu peraturannya ya Bapak Ibu. Ya sekarang loh, mengapa keyakinan kelas kenapa sih bukan peraturan kelas? Kita cek. Oke Bapak Ibu, yang mana nih yang keyakinan kelas, mana yang kesepakatan kelas, mana yang peraturan kelas, mana yang keyakinan, mana yang peraturan? Yang sebelah kanan apa Bapak Ibu? Keyakinan atau peraturan? Yang sebelah sana ya, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Yang sebelah sini, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sebelah kanan peraturan atau keyakinan, Bapak Ibu? Betul, peraturan. Yang sebelah kiri ya, bedanya apa? Bedanya Ya, bedanya lanjut. kalau keyakinan itu Kalau keyakinan itu kalau keyakinan itu berarti semuanya itu merasakan. universal. Oke, jadi kalau keyakinan itu kita ambil dari keyakinan universal. Ini karena sudah dicap sama kakak ya. Terima kasih Kak Karin. Selanjutnya next. Next di sini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Kalau jadi keyakinan kelas kayak apa? Bertanggung jawab. Coba yang kedua, kita ada 3 aja. Dilarang mengganggu orang lain. Apa coba? Keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang. Apa berarti? Saling menghargai. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, di situ ya, tanggung jawab, menghormati orang lain, maaf ya, kalau saya menghargai, menghormati orang lain itu berkomitmen atau disiplin juga sama. Next. Ya, di sini pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak.
Ya, mungkin ini tidak